Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Syukur alhamdulillah di hari ke berapa ini? Ketiga atau mungkin juga keempat atau mungkin juga sudah ada yang hari kelima dalam menjalankan puasa Ramadan tahun ini. Semoga kita diberi kesehatan dan juga keberkahan di dalam menunaikan ibadah puasa Ramadan kali ini. Baik, saya oleh Bu Yanu diberi amanah untuk menyampaikan materi tentang tips membangun ide dalam pengembangan judul karya ilmiah, gitu ya. Tapi sebelum saya sampaikan materi, saya ingin dulu bincang-bincang dengan Bapak Ibu peserta dari kegiatan ini, gitu ya, atau yang sering juga saya sebut sebagai asesmen, gitu ya. Nah, karena ini adalah kegiatan tentang kepenulisan, maka asesmennya adalah asesmen kepenulisan, gitu ya. Ya, baik. Ya, biar lebih interaktif. Ini kalau saya lihat partisipannya, oke. Ya, silakan siapa yang Pak Ahmad Halim. Pak Ahmad Halim? Sudah gabung Pak Ahmad Halim? Sudah, Pak. Oke, yang dimaksud dengan karya ilmiah itu, Pak? Pemahaman Bapak tentang karya ilmiah itu apa? Karya ilmiah itu kalau pemahaman saya adalah sebuah karya untuk memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah, Pak. Seperti itu kurang. Oke, ya. Kata kuncinya penulisan yang didasari oleh metode ilmiah ya. Oke, baik. Yang lainnya kan nggak perlu saya absen ini. Kalau saya absen kan jadi kayak kuliah. Siapa yang mau melengkapi pendapatnya Pak Alim? Apa yang dimaksud dengan karya ilmiah itu? Biar kita lebih interaktif. Oke. Kalau jenis-jenis karya ilmiah apa saja ya? Ada yang mau mencoba untuk menjelaskan jenis-jenis? Bu Rita Febrianti. Jurnal mungkin. Bu Rita. Artikel Halo. Jurnal. Oke, terus artikel, jurnal, terus setelah itu apa lagi? Kalau boleh saya tambahkan seperti skripsi, tesis, Pak. Oke, skripsi, tesis, terus apa lagi? Oke, ya. Sekarang yang berikutnya, berapa karya ini yang telah dipublikasikan selama 3 tahun terakhir? Siapa ini yang mau menjawab ini? Silakan, siapa saja. Silakan. Ada yang lebih dari 3 karya ilmiah dalam 3 tahun terakhir ini? Atau ada yang sama sekali tidak ada dalam 3 tahun terakhir ini? Coba, kalau Bu Siska, dalam 3 tahun terakhir ini berapa karya ilmiah yang sudah dipublikasikan, Bu? Pak, ini kita kan masih belajar, jadi saya belum ada karya ilmiah yang dipublikasikan. Gimana, Ibu? Halo, kita ini masih belajar, Pak. Jadi ya. Nggak ada ya, Pak, karya ilmiah yang dipublikasikan. Gitu, Pak. Oh, ya. Oke. Kira-kira hambatan apa saja yang sering
dihadapi dalam menulis karya ilmiah? Silakan, siapa yang mau menjawab? Apa yang dihadapi? Bu Tati? Ada Bu Tati? Bu Tati ada Bu Tati? Nggak ada. Oke. Atmi Dania ada? Saya, Pak. Ye. Karena saya pun juga belum pernah menyusun sebuah karya ilmiah, jadi terus terang saya tidak pernah menghadapi hambatan. Karena memang belum pernah, Pak. Belum pernah sama sekali, Bu. Ye. Betul. Maaf, dulu ini waktu kuliah pernah nulis skripsi? Kalau saya laporan, menurut laporan, Pak. Oh, laporan. Laporan tentang apa, Ibu? Laporan kegiatan kerja Oke. di suatu instansi. Oh, ye. Jadi karena belum pernah nulis, jadi nggak pernah merasa ada hambatan, Bu, ya. Oke, yang lain silakan, Mas Nurun. Yang sudah pernah menulis karya ilmiah, Mbak. Ya, silakan. Monggo. Hambatannya biasanya di latar belakangnya, Pak. Latar belakangnya kenapa, Pak Agus? Ya mungkin ide-idenya itu kadang untuk menyusun kalimatnya itu. Ide atau menyusun kalimat? Karena itu Ya, dua hal yang berbeda. Ya menyusun kalimatnya untuk latar belakang itu, Pak. Oh, gitu ya. Jadi hambatannya hanya ketika menyusun latar belakang ya. Iya. Kadang-kadang kan masih tidak percaya diri, Pak. Oh, tidak percaya diri. Ini masih ada pembenahan atau mungkin kadang-kadang kurang nyambung gitu, Pak. Kurang nyambung. Iya. Kalau problemnya di latar belakang berarti di penjelasan yang lainnya, di sumber yang lainnya lancar dong berarti. Ya, kalau lancarnya sih ya kan masih pemula juga. Masih pemula. Iya, Pak. Iya. Pak Agus berapa jam dalam sehari menyempatkan waktu untuk membaca? Kalau membaca sih biasanya saya sekitar 2 jam. Itu pun biasanya kalau saya sudah pulang di rumah, Pak. Oh, apa yang dibaca? Kenapa? Yang dibaca apa? Biasanya buku. Kalau jurnal itu ya hanya sekilas tentang kayak apa ya, ide-ide dalam perpustakaan gitu aja. Interest Pak Agus pada bidang apa? Saya sih lebih cenderung ke bidang teknologi, Pak. Teknologi apa? Kan teknologi banyak. Ya mungkin teknologi di bidang perpustakaan, tentang digital library atau sistem otomasi atau mungkin apa ya istilahnya aplikasi-aplikasi lah yang mendukung kegiatan perpustakaan seperti itu. Oh ya, baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus. Yang lainnya ada nggak yang merasa punya hambatan di dalam menulis karya ilmiah? Silakan. Pak, saya Pak. Ya, silakan. Kadang itu malesnya itu loh Pak. Males Ibu ya. Malesnya biasanya. Jadi kalau cewek-cewek gini nih ada yang ibu rumah tangga gitu kan ngurusin anak, belum lagi tambahan pekerjaan, belum tambahan lagi nanti ngurus anak dan lain sebagainya. Suami juga perlu diuruskan ya Pak ya. Jadi waktunya untuk cewek-cewek kayak gini nih kayaknya lebih banyak ke keluarganya. Jadi ketika kalau mau ngawali nulis, ngawali membaca itu sudah dirusuin sama anak-anak biasanya kayak gitu. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Padahal banyak juga loh penulis-penulis hebat dari kalangan perempuan. Iya benar. Kalau dari saya begitu. Terus belum lagi kan pekerjaan juga. Kalau saya sendiri kan handle perpustakaan ini kan kebetulan ada juga perpustakaan kan. Jadi
waktunya itu lebih banyak kekerjaan dulu, Pak. Jadi kalau untuk udah pulang itu kayaknya untuk menulis itu nanti dulu lah. Kayaknya sudah terlalu banyak lihat layar. Ya, ya. Terima kasih, Ibu. Jadi kalau alasan yang disampaikan Bu siapa tadi kok lupa? Saya Arum, Pak. Oh iya, Pak, Bu Arum gitu ya. Itu kalau ibu-ibu biasanya alasan itu kalau diidentifikasi itu bisa ratusan bahkan bisa ribuan itu. Yang menyebabkan ibu-ibu tidak bisa punya waktu untuk menulis gitu ya. Karena kalau alasannya itu ditulis itu bisa banyak gitu ya. Nah, sebenarnya bukan itu alasannya ya. Lebih ke persoalan manajemen waktu ya. Jadi bagaimana kita mengelola waktu dan meluangkan diri untuk menyempatkan diri gitu ya. Entah membaca, entah mencari sumber-sumber tulisan, entah menulis, entah mengedit. Karena kalau kita bicara tentang kepenulisan itu sebenarnya kegiatannya banyak gitu ya, kegiatannya banyak. Bukan hanya sekedar menulis tetapi juga membaca. Membaca itu pun juga ada kaitan dengan kegiatan-kegiatan lain, misalnya mencari tulisan-tulisan yang memang sesuai dengan minat kita gitu ya. Sekarang kan tidak ada alasan untuk tidak bisa mencari sumber tulisan gitu ya dari berbagai macam sumber gitu ya, karena sekarang kita terkoneksi dengan internet gitu ya. Jadi menurut saya problemnya bukan di situ gitu ya. Problemnya bukan karena kalau perempuan itu ada peran ganda gitu ya. Ya sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pengurus perpustakaan, sebagai guru, bukan itu sebenarnya. Tapi lebih ke persoalan manajemen waktu sebenarnya. Dan kita punya waktu 24 jam, insya Allah kalau kita punya niat untuk menyisihkan sedikit waktu terkait dengan kepenulisan, mungkin bisa gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan asesmen kepenulisan gitu ya. Baik, sekarang saya lanjut ke ya tadi sudah disampaikan oleh Pak siapa tadi Hamid atau Pak Halim atau Pak Hamid ya. Saya ini susah untuk menghafal nama. Ya. Pada slide pertama ini saya akan menampilkan dua pengertian tentang karya ilmiah. Saya pikir Bapak Ibu sudah di luar kepala lah apa yang dimaksud dengan karya ilmiah. Dan ada banyak pengertian atau ada banyak definisi tentang karya ilmiah gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi terkait dengan dua pengertian karya ilmiah ini, sehingga pada tahap berikutnya kita sudah tidak lagi berdebat tentang apa itu karya ilmiah, bagaimana karakteristiknya. Ya, yang pertama saya mengutip pengertian karya ilmiah dari Brotowijoyo, gitu ya. Menurut Brotowijoyo, karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Ada dua hal yang perlu kita garis bawahi dari pengertian karya ilmiah yang dikemukakan oleh Brotowijoyo. Yang pertama adalah karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta. Ya, menampilkan fakta. Nah, kalau karya ilmiah itu harus menampilkan fakta, maka karya fiksi itu bukan termasuk karya ilmiah. Karena karya fiksi itu tidak didasarkan oleh fakta. Ya. Nah, fakta itu apa sih? Gitu ya. Fakta itu adalah bisa peristiwa, bisa kejadian, bisa objek, gitu ya. Yang bisa diamati, ya, yang bisa diamati. Kemudian
dia memiliki objektivitas, gitu ya. Memiliki objektivitas, artinya kebenarannya itu bersifat objektif. Itu adalah fakta. Nah, karena karya ilmiah itu harus menampilkan fakta, maka sekali lagi karya fiksi bukan termasuk karya ilmiah. Ya. Oke, karya fiksi tentu termasuk karya sastra. Kemudian yang berikutnya dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Nah, ini menyiratkan bahwa karya ilmiah itu adalah tulisan ya yang memiliki format baku. Ya, format baku. Jadi kalau Bapak Ibu menulis jurnal ilmiah, maka format bakunya bisa dicermati dari template-nya. Karena masing-masing jurnal ilmiah itu punya template sendiri-sendiri, ya, punya template sendiri-sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya, selain mengikuti format baku, di dalam karya ilmiah harus menggunakan bahasa ilmiah, gitu ya. Bukan bahasa awam, bukan bahasa prokem, tapi harus menggunakan bahasa ilmiah. Mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau penelitiannya tentang bahasa program? Ya bisa saja, tapi itu kan kemudian bahasa program itu dianalisis, dikaji, gitu ya, sebagai bagian dari penulisan karya ilmiah. Tetapi secara keseluruhan bahasanya itu adalah bahasa ilmiah. Nah, karena kita kalau menulis jurnal ilmiah dalam bahasa Indonesia, maka bahasa ilmiahnya juga harus mengacu pada kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ketika karya ilmiah itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa asing, maka dia juga harus mengikuti kaidah-kaidah di dalam penulisan karya ilmiah sesuai dengan bahasanya. Jadi kalau menggunakan bahasa Inggris, ya harus menggunakan kaidah bahasa Inggris. Oleh karena itu, kalau kita ingin menulis jurnal dan jurnal kita itu dimuat di jurnal internasional atau jurnal nasional, gitu ya, dengan berbagai macam tingkatannya, maka itu biasanya ada tim reviewernya. Tim reviewer terkadang juga mencermati tentang penggunaan bahasa ilmiahnya itu. Ya. Dan kalau Bapak Ibu nanti menulis jurnal untuk jurnal ilmiah, itu biasanya kalau awalnya adalah dalam bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan dulu dalam bahasa Inggris. Nah, setelah dalam bahasa Inggris nanti akan dibaca oleh proofreader. Ya. Dibaca oleh pembaca ahli. Apakah kaidah bahasa Inggrisnya itu sudah sesuai tidak dengan kaidah dalam penulisan karya ilmiah. Nah, itu dua hal yang perlu digarisbawahi terkait dengan pengertian karya ilmiah menurut Brotowijoyo, gitu ya. Jadi saya ulangi, karya ilmiah itu bukan fiksi. Karya ilmiah itu harus ditulis dengan menggunakan format baku dan bahasa ilmiah. Dari sini ada yang perlu didiskusikan? Atau nanti saja diskusinya? Oke, saya lanjut. Yang berikutnya adalah pengertian karya ilmiah menurut Jones. Jadi karya ilmiah adalah karangan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Gitu ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Paling tidak ada dua hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, bahwa karya ilmiah itu ditulis ya dengan sasaran pembaca tertentu. Oleh karena itu, maaf,
maaf, sekali lagi maaf, bukan merendahkan profesi atau pekerjaan tertentu, gitu ya. Bagi pekerja kasar misalnya ya, mungkin dia tidak tertarik untuk membaca karangan ilmiah karena itu bukan bagian dari informasi yang dibutuhkan oleh para pekerja kasar. Ya. Tapi kalau bagi pendidik, ya, entah guru, entah dosen, kemudian peneliti, gitu ya, maka karya ilmiah itu menjadi satu bagian dari bacaan atau tulisan yang harus diproduksi, gitu ya, atau harus dibaca. Gitu ya. Sehingga kalau kita mengacu pada pengertiannya Jones, gitu ya, maka karya ilmiah itu karangan ilmiah yang ditulis untuk masyarakat tertentu. Bisa masyarakat tertentu itu adalah guru, bisa pustakawan, bisa peneliti. Peneliti saja juga beragam, gitu ya. Saya kalau disuruh membaca jurnal ilmiah tentang pertanian, ya wegah, gitu ya. Karena itu bukan bidang saya, gitu ya. Kalau saya disuruh membaca jurnal ilmiah tentang biologi, biomolekuler, aduh, tuh kan nggak bisa nyebutkan. Mungkin saya tidak akan tertarik di situ. Saya akan tertarik pada jurnal-jurnal ilmiah yang membahas tentang bisa kesejahteraan sosial, bisa sosiologi, bisa kemiskinan, bisa pekerjaan sosial. Itu yang menjadi minat saya, gitu ya. Nah, maka saya menjadi bagian dari apa yang disebut oleh John sebagai masyarakat tertentu tadi. Ya. Orang yang minat pada dunia hukum, maka bacaan karya ilmiahnya ya tentu mengacu pada jurnal-jurnal hukum. Bapak Ibu yang minat pada dunia perpustakaan, maka yang dibaca ya jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan perkembangan perpustakaan. Gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Ini adalah untuk membedakan dengan jenis karya ilmiah yang lainnya. Karena selain ada karya ilmiah yang dimuat di jurnal-jurnal ilmiah, itu ada juga, gitu ya, karya ilmiah populer. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu menulis kolom, Bapak Ibu menulis opini, Bapak Ibu menulis opini pembaca di surat kabar atau harian umum, gitu ya. Maka itu termasuk karya ilmiah populer, gitu ya. Ya. Mengapa kok disebut dengan karya ilmiah populer? Gitu ya. Nah, karena ya dalam kepenulisannya itu metode ilmiahnya itu tidak terlalu ketat. Tetapi di dalam karya ilmiah populer tetap harus menampilkan fakta, gitu ya. Harus menampilkan fakta. Nah, pengertian karya ilmiah tinggi itu juga untuk membedakan dengan jenis tulisan lain yang dimuat di harian umum atau artikel misalnya. Itu juga disebut dengan karya ilmiah, tetapi biasanya disebut sebagai karya ilmiah populer. Disebut karya ilmiah populer karena tulisan itu bisa dibaca oleh kalangan apapun. Populer itu kan dari kata populis, pop itu kan rakyat ya. Populis itu kan rakyat. Gitu. Jadi populer itu segala sesuatu yang disenangi oleh rakyat, gitu ya. Lagu-lagu pop itu berarti lagu-lagu yang disenangi banyak kalangan, gitu. Nah, jadi kesimpulannya kalau menurut Jones, gitu ya, karya ilmiah itu harus memperhatikan audien pembacanya. Siapa pembacanya? Ya. Oke. Kemudian yang kedua, bahwa karya ilmiah itu biasanya ditulis
Ya. Dengan menggunakan kaidah karya ilmiah yang tinggi untuk membedakan dengan karya ilmiah yang lainnya. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Tadi Bapak Ibu sudah menyebutkan gitu ya sebagian dari jenis-jenis karya ilmiah. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan pendidikan pada strata 1, maka sudah bisa dipastikan sudah pernah menulis karya ilmiah. Apalagi yang sudah menyelesaikan S2 dan S3. Ya. Jadi tidak hanya pernah menulis skripsi, tapi juga pernah menulis tesis. Yang S3 berarti pernah menulis disertasi. Tapi ini anehnya di dalam kepenulisan, gitu ya. Jadi rata-rata lulusan mahasiswa S1 itu kan pasti dia pernah menulis skripsi. Padahal skripsinya itu tebel-tebel gitu ya. Ya. Padahal kalau cam body fit itu kan nggak perlu tebel kan tipis gitu ya. Yang penting daya serapnya tinggi gitu ya. Nah, sudah nulis skripsi ya, minimal mungkin 80 halaman gitu. Tapi ketika disuruh menulis nggak bisa. Ya. Dengan berbagai macam alasan. Dan itu juga ditemukan realitas itu pada tingkatan S1 maupun S3. Ya. Ada juga doktor itu yang tesisnya itu disertasinya mungkin 300 halaman, tapi selesai di wisuda ya sudah wassalam gitu ya. Tidak pernah lagi mengeluarkan karya ilmiah, kalau toh menulis mungkin karena terpaksa gitu ya. Karena terpaksa. Oke. Ya, baik. Jadi ada beberapa jenis karya ilmiah. Selain yang sudah saya sebutkan tadi, skripsi, tesis, disertasi, itu adalah karya ilmiah untuk kepentingan menyelesaikan pendidikan di jenjang tertentu, gitu ya. Meskipun sekarang ada beberapa perguruan tinggi yang tidak harus mensyaratkan menulis skripsi, tapi bisa diganti dengan yang lain. Misalnya, jurnalnya si mahasiswa itu dimuat di jurnal internasional. Misalnya Scopus gitu ya, Q1 gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Nggak perlu harus menulis skripsi. Yang penting jurnal ilmiah dia sudah diterima di jurnal internasional. Ya, yang bereputasi tentu saja. Baik, berikutnya adalah makalah ya. Makalah itu biasanya ditulis, ya, ini yang sering kali dilupakan oleh para penulis makalah, gitu ya. Makalah dalam bahasa lainnya adalah paper. Ya. Yang sering dilupakan adalah bahwa di dalam penulisan makalah itu ada masalah, ya, dan alternatif penyelesaian masalah. Ya. Kemudian yang dituliskan di dalam makalah itu harus didasarkan pada kenyataan empirik dan objektif. Empirik itu berarti berasal dari kondisi di lapangan. Misalnya Bapak Ibu sebagai pengelola perpustakaan di sekolah, gitu ya, kemudian menemukan kenyataan empirik, kenyataan di lapangan, bahwa siswa-siswa sekarang ini dengan adanya internet, dengan adanya HP yang canggih itu, gitu ya, ternyata tingkat kunjungan siswa ke perpustakaan konvensional itu semakin hari semakin menurun. Ya, jadi kalau dilihat dari daftar kunjungan siswa ke perpustakaan sekolah itu dari tahun ke tahun cenderung menurun. Ada datanya itu. Misalnya pada bulan Januari 2022 itu pengunjungnya ya itu hanya 20 gitu ya. Dibanding Januari tahun 2021 ternyata
menurun gitu ya. Nah, itu kenyataan empirik. Kemudian objektif ya. Objektif itu artinya permasalahan yang dipaparkan itu kebenarannya bisa dipahami secara umum gitu ya. Bukan kebenaran yang bersifat subjektif gitu ya. Oh iya memang benar gitu ya. Di perpustakaan SD sana juga begitu, SMP sana juga begitu, SMA sana juga begitu gitu ya. Nah, ini kan problem ini. Ya. Sementara koleksi buku dari tahun ke tahun itu diupayakan untuk bertambah. Di sisi lain, kunjungan siswa ke perpustakaan semakin menurun. Loh, ini kan kenyataan empirik dan objektif. Berarti ini bisa diangkat sebagai sebuah permasalahan. Oh, ini masalahnya. Nah, kemudian di makalah itu dituliskan juga alternatif penyelesaian masalahnya. Dan biasanya makalah itu disampaikan di dalam sebuah forum, namanya seminar, atau yang lainnya lah, ya, yang sejenis gitu ya. Oleh karena itu biasanya forum-forum seminar itu mengharuskan narasumber untuk menulis makalah, ya. Dan sekali lagi namanya makalah itu menjelaskan tentang problem, ya, tentu sesuai dengan tema seminarnya, dan juga menyampaikan alternatif penyelesaiannya. Nah, itu makalah, ya. Kemudian yang ketiga ada artikel, ya. Nah, biasanya artikel itu dalam hal ini adalah artikel ilmiah, itu ditulis untuk kepentingan publikasi di jurnal ilmiah, gitu ya. Ya, buat apa kita nulis artikel kalau tidak untuk dimuat di jurnal ilmiah? Karena menulis artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah itu akan berdampak pada banyak aspek, gitu ya. Aspek yang pertama itu bisa memenuhi kalau di kalangan dosen dan guru, gitu ya, itu bisa memenuhi beban kerja dosen, gitu ya, BKD. Saya sering memelesetkan BKD itu beban kehidupan dosen, gitu ya. Kalau di guru nggak tahu ya apa namanya ya, yang tiap semester kita harus laporan, gitu ya, terkait dengan tusi dari guru itu. Apa kalau di guru ya, Bu ya, Bapak Ibu? Kalau di dosen itu setiap semester harus ada laporan kerja dosen itu atau beban kerja dosen itu. Kalau di guru apa ya Bapak Ibu? Halo? Halo? RPP, Pak, kalau nggak salah, Pak. Apa itu kepanjangannya? Aduh, kurang tahu, saya bukan guru. Oke. Iya, mungkin nggak ada yang guru, Pak. Oh, nggak ada yang guru? Pustakawan, ye. Oh, pustakawan ya. Yang Oke. bergabung. Pustakawan nggak perlu ada laporan ini ya? Nggak perlu ya? Oke. Oke, kemudian selain untuk kepentingan penulisan jurnal ilmiah, bisa juga dalam bentuk bunga rampai. Kalau tidak salah informasinya, nanti Bapak Ibu dari peserta kegiatan ini itu diharapkan menulis karya ilmiah. Dan kemudian karya ilmiahnya nanti itu dibukukan. Gitu ya Bu Astrid ya? Pak, leres. Nah, begitu. Nah, kumpulan tulisan yang ditulis oleh banyak orang, gitu ya, dengan tema tertentu, maka bukunya itu bisa disebut sebagai bunga rampai, ya, bunga rampai. Jadi tentu tulisan Bapak Ibu yang nantinya akan diterbitkan dalam bunga rampai itu juga memiliki nilai, ya, memiliki poin, gitu ya, poin untuk kepengurusan BUPAK Bapak Ibu sebagai pustakawan, gitu ya. Nah, menulis artikel itu harus, kenapa Bu?
untuk itu apa menunjang tukin itu kalau tukin salah itu ya tunjangan oh kinerja. ya. Nah itu kan efeknya itu kan. Jadi efeknya adalah tukin gitu ya. Kalau banyak sih sebenarnya efek kalau kita menulis artikel dan dimuat di jurnal ilmiah itu. Salah satunya adalah untuk memperbanyak jumlah sitasi kita, gitu ya. Tapi saya sering juga diskusi dengan teman-teman dosen, gitu ya. Jadi kita ini nulis jurnal ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah nasional yang bereputasi atau internasional yang bereputasi, itu susahnya minta ampun, tetapi citasinya rendah. Ya, sudah mengeluarkan energi itu ya mengeluarkan uang, gitu ya, mengeluarkan waktu, tenaga. Tapi begitu jurnal itu dimuat, itu citasinya rendah, gitu ya. Nah, terkadang di kalangan kita sendiri, baik dosen maupun mahasiswa itu ada keengganan untuk mengutip artikel ilmiah yang ditulis oleh dosennya. Jadi rendah sekali, gitu ya, rendah sekali. Citasi saya kalau di Google Scholar itu justru kontribusinya yang paling banyak dari buku, ya. Kalau yang dari jurnal itu indeksnya itu masih di minus H 10 gitu ya. Artinya rata-rata jurnal saya yang dimuat di artikel ilmiah saya yang dimuat di beberapa jurnal itu hanya dikutip oleh gitu ya kurang dari 10 orang. Kan kalau di Google Scholar itu kan ada indeks H dan ada indeks min H gitu ya. Itu artinya kalau misalnya punya saya indeks H11 dan indeks minus H11. Kalau indeks H11 artinya karya saya yang dikutip lebih dari 11 orang, ya, lebih dari 11 orang. Kemudian ada indeks minus H11. Berarti karya saya yang dikutip oleh kurang dari 11 orang itu ada berapa, gitu ya? Ada berapa itu tentu bisa dilihat dari di Google Scholar, gitu ya. Nah itu tentu implikasi dari penulisan artikel ilmiah, gitu ya. Oke, kemudian yang keempat ada yang disebut dengan kertas kerja. Dalam bahasa asingnya disebut dengan work paper. Work paper itu sebenarnya hampir sama dengan paper, hampir sama dengan makalah. Hanya saja bedanya analisisnya lebih mendalam dibanding dengan makalah, ya. Dan biasanya work paper itu dipresentasikan di dalam forum ahli, ya, di dalam forum ahli. Kalau seminar itu kan biasanya masih umum, gitu ya. Tapi kalau work paper itu di forum ahli. Jadi misalnya work paper yang dipresentasikan di hadapan para ahli kepustakaan misalnya, ya. Jadi forumnya terbatas, ya, pesertanya terbatas. Yang hadir adalah para ahli. Nah itu bedanya antara paper dengan work paper. Bedanya makalah dengan kertas kerja, gitu ya. Baik, berikutnya, ya ini sudah mulai masuk nih. Sesuai dengan judul yang diberikan kepada saya. Ketika kita mau menulis karya ilmiah, maka biasanya kita dihadapkan pada topik dan judul. Ya, topik dan judul. Topik itu gampangannya adalah gambaran umum tentang karya ilmiah yang akan ditulis, gitu ya. Kalau tidak salah, ya anggap saja inovasi pengembangan perpustakaan sekolah itu adalah topiknya, gitu ya. Itu bunga rampainya nanti judulnya itu ya, Bu ya. Topiknya tentang inovasi pengembangan perpustakaan sekolah kan ya? Iya, Pak. Ya, oke. Jadi itu adalah topiknya, ya.
Nah, Bapak Ibu nanti ketika menulis karya ilmiah dengan topik inovasi pengembangan perpustakaan sekolah, Bapak Ibu tidak boleh keluar dari topik itu. Ya. Di situ kata kuncinya adalah inovasi pengembangan. Ya. Perpustakaan sekolah adalah lokusnya ya, karena inovasi pengembangan bisa dilakukan di bidang apapun gitu ya. Tapi kata kuncinya adalah inovasi pengembangan perpustakaan sekolah. Nah, Bapak Ibu tidak boleh keluar dari itu. Di situ ada kata perpustakaan sekolah, maka Bapak Ibu tidak boleh gitu ya. Misalnya inovasi pengembangan perpustakaan desa. Kan di desa kan ada perpustakaan juga. Nggak boleh, karena topiknya itu perpustakaan sekolah. Ya, perpustakaan sekolah. Kecuali kalau inovasi pengembangan perpustakaan. Nah, itu bisa luas. Tapi ketika inovasi pengembangan perpustakaan sekolah, maka di situ topiknya hanya berkisar pada inovasi di perpustakaan sekolah. Topik bisa sama, tetapi judul harus berbeda, gitu ya. Judul itu gampangannya adalah gambaran detail karya ilmiah. Kalau topik bisa sama, ya, tapi judul harus beda. Ya. Jadi Bapak Ibu dari 15 peserta ini ya mengikuti kegiatan ini gitu ya. Nanti diharapkan melahirkan 15 judul tulisan. Dan 15 judul itu tidak boleh keluar dari topik ya yang sudah ditentukan oleh program studi ilmu perpustakaan. Maka di sini judulnya harus berbeda-beda. Gitu ya. Baik. Berikutnya, sekarang kita masuk ke ya, kita masuk ke ide, gitu ya. Sesuai dengan tips pengembangan ide, judul karya ilmiah, gitu ya. Ide itu apa sih? Ide seringkali digambarkan bola lampu, gitu ya. Oke, ide adalah rancangan yang tersusun di pikiran atau gambaran imajinasi. Maka saya sering menyampaikan pada mahasiswa saya itu, cerdas itu bukan satu-satunya. Ya, yang membuat orang itu bisa sukses atau bisa berkarya. Cerdas itu bukan satu-satunya. Karena di dalam beberapa penelitian orang sukses itu ternyata kecerdasan itu kontribusinya hanya 20%, gitu ya, 20%. Nah, selebihnya itu adalah imajinasi, kreativitas, inovasi, yang itu biasanya masuk ke ranah kecerdasan emosional. Maka ya kalau kita ingin menjadi penulis, ya, maka sering-seringlah berimajinasi. Ya, karena banyak teknologi, banyak temuan itu yang lahir itu berangkat dari imajinasi terlebih dahulu. Ya, bukan dari kreativitas, tapi dari imajinasi. Ya, hukum gravitasi itu karena siapa itu? Newton itu ya melihat buah apel itu kalau jatuh dari tangkainya, dari pohonnya, itu kenapa ke bawah gitu? Kenapa benda yang jatuh itu ke bawah gitu? Nah, kemudian dia berimajinasi, nah disitulah kemudian dilakukan riset sampai akhirnya ketemu hukum, ya hukum gratifikasi, gravitasi. Ya, kalau gratifikasi itu kaitannya dengan KPK. Ya. Oke, jadi ide adalah rancangan yang tersusun di dalam pikiran dan merupakan gambaran imajinasi. Jadi ketika Bapak Ibu disodori oleh program studi perpustakaan untuk menulis bunga rampai tentang inovasi pengembangan perpustakaan sekolah, maka Bapak Ibu harus berimajinasi.
Imajinasinya, ya lihat dari kenyataan empirik seperti yang saya sampaikan tadi. Ya kalau anak-anak sekarang ini sudah tidak senang hadir di perpustakaan, ya jangan dipaksa. Tetapi ada aktivitas lain yang bisa menggantikan mereka untuk tetap mengakses informasi. Acaranya bagaimana? Oh, ternyata tingkat baca anak-anak sekolah itu rendah, bukan hanya tingkat kehadiran di perpustakaan, tapi juga tingkat baca. Nah, dari situ kemudian kita berimajinasi. Lahirlah ide pokok, ya. Ide pokok itu kemudian, ya, ide pokok itu dituangkan dalam gagasan pokok, pikiran pokok, atau istilah lainnya adalah gagasan utama, gitu ya. Nah, bagaimana kita mencari ide tentang judul? Bagaimana kita mencari ide tentang kepenulisan? Ya, ada banyak cara sih sebenarnya. Ya. Tentu masing-masing orang punya cara sendiri-sendiri di dalam menemukan ide, baik ide judul, ide topik, ya, ide tentang apapun yang berkaitan dengan kepenulisan, gitu ya. Biasanya, gitu ya, karena di data statistik, saya tidak tahu Bu Yanu dan Mas Dian, sekarang ranking kita untuk literasi di tingkat dunia nomor berapa ya? Yang terbaru. Halo, Bu Yani dan Pak Dian. Ya Pak, kalau ranking literasi kita yang terbaru, kalau ranking berapa? Data terakhir itu kita masih urutan nomor 3 Pak. Berapa Mas? Urutan nomor 3 paling bawah. 3 paling bawah dari 100 sekian negara. Iya, dari 100 berapa itu. Iya, itu artinya sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan, gitu ya. Sama dengan halnya menulis. Kalau saya tanya kepada mahasiswa di kelas itu, jadi mahasiswa itu aktivitas menulis di chatnya, gitu ya, di media sosialnya itu. Jadi pernah saya lakukan survei kecil-kecilan. Coba chat Anda itu copy paste, ya, dalam 1 hari saja, copy paste dalam 1 hari, pindah ke Word, gitu ya, kemudian di print, gitu ya. Nah, rata-rata dalam 1 hari itu Anda menulis, ya, melalui media sosial itu, entah chat, entah IG atau apapun, gitu ya, berkaitan dengan itu sampai berapa lembar, gitu ya. Nah, ternyata berlembar-lembar itu kalau kita print, gitu, berlembar-lembar. Tapi tulisan itu, saya katakan, itu tulisan sampah. Tulisan yang, ya meskipun sampah sekarang sebenarnya ketika diolah, itu menjadi berkah. Ya. Tapi kalau sampah tidak diolah, kan tidak melahirkan berkah. Jadi saya mengatakan, apa yang Anda lakukan berjam-jam menulis di media sosial itu tulisan sampah. Tulisan yang tidak memiliki value, gitu ya, tidak memiliki value. Bahkan terkadang dari tulisan itu jadi muncul perkara, jadi muncul kasus, jadi muncul masalah, gitu ya. Nah, agar tulisan sampah itu bermanfaat, coba sih kebiasaan Anda nulis di chat itu, kemudian dikembangkan, gitu ya, dalam konteks kepenulisan, gitu ya. Nah, itu nanti biasanya ada banyak alasan seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu tadi alasannya, gitu ya. Pokoknya nulis itu terus pakai alasannya lah, gitu ya. Nah, sumber dari lemahnya kita itu dalam dunia literasi, dalam kepenulisan, karena kita membacanya juga kurang, gitu ya, kurang. Padahal kita yang umat Islam itu, ya, perintah pertama Rasulullah malah disuruh baca. Meskipun Rasulullah itu hidup di masyarakat yang umi, masyarakat yang buta huruf. Makanya ketika muncul Iqra, ya Rasul kelagepan, ya. Iki ya apa gitu ya.
Nek basane wong Surabaya, wong buta huruf kok dikon maca gitu kan ya. Ya, ternyata di balik itu ada banyak pesan, ada banyak makna ternyata. Membaca itu ada banyak makna gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu kurang asupan membaca pasti berdampak pada kesulitan menulis. Karena itu menjadi satu rangkaian. Ya. Membaca itu termasuk bahan bakunya di dalam menulis. Apa yang dibaca, berapa lama membaca, ya, apa hasil bacaannya itu adalah bahan baku di dalam menulis. Jarang moco, ya, tidak pernah baca, gitu ya. Tiba-tiba disuruh nulis, ya kelagepan. Ya, karena membaca dan menulis itu adalah sebuah rangkaian. Orang yang suka membaca ada kecenderungan itu menulis itu relatif lancar, gitu ya. Meskipun ada juga orang yang senang baca tapi nggak senang nulis, itu pilihan, gitu ya. Oke, membaca, kemudian banyak konsultasi, ya, banyak diskusi dengan orang yang ahli, gitu ya, orang yang punya banyak pengalaman, ya. Kemudian yang lainnya tidak ada ide yang salah, ya, tidak ada gagasan yang salah. Bapak Ibu mau punya ide apapun silahkan, nggak ada yang salah, gitu ya. Yang salah itu kalau nggak punya ide, gitu ya. Mau nulis nggak punya ide itu salah, ya. Tapi punya macam-macam ide, gitu, itu nggak ada masalah. Gitu. Oke, kemudian ya sering baca referensi, kunjungi ke perpustakaan. Sekarang nggak perlu ke perpustakaan, bisa berkunjung ke Ellipse gitu ya, library gitu ya. Jadi ya sudah, kita buka laptop itu sudah bisa bersilancar untuk mendapatkan banyak informasi. Kata Umberto Eco, bersilancar di dunia simulakra, gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya, lihatlah sekitar. Ya, kalau Bapak Ibu tugasnya di perpustakaan, lihatlah sekitar. Ya, misalnya, kalau siswa-siswa itu sedang berkunjung ke perpustakaan, apa sih aktivitas yang mereka lakukan? Benarkah mereka membaca? Jangan-jangan ngobrol. Jadi pindah dari kantin ke perpustakaan, tapi lumayan lah, gitu ya, sudah menambah jumlah pengunjung perpustakaan. Kalau toh mereka datang kemudian memilih buku, gitu ya, dia baca itu untuk kepentingan apa? Ya, jadi lihat sekitar kita. Atau misalnya, kenapa sih pada hari-hari tertentu perpustakaan itu kok sama sekali nggak ada pengunjungnya? Ada pola gitulah. Tapi hari tertentu itu kok rame gitu ya. Ini mestinya ada pola ini. Kenapa hari tertentu rame, kenapa hari tertentu sepi? Itu artinya kita melihat sekitar. Gitu. Oke, buku apa sih yang digemari oleh anak-anak SMP, SMA itu ketika dia ke perpustakaan? Ya, kita bisa melihat buku yang sering digemari itu dari tampilan fisik bukunya. Pertama dia kumel, kucel, terus pokoknya gambar sampulnya sudah blur begitu ya. Mungkin juga sobek di sana sini. Nah, itu berarti banyak yang membaca. Maka bersyukurlah kalau banyak buku yang seperti itu, berarti banyak dibaca. Tapi nek buku itu mulai dari beli, dipasang di rak, ditata di rak, sampai dengan beberapa tahun kok masih bagus, nah, buku itu nggak pernah dibaca. Jadi Bapak Ibu jangan bangga kalau ada buku di perpustakaan kok masih kelihatan bagus, kelihatan rapi, ya jangan bangga. Berarti buku itu nggak pernah dibaca. Ini kita melihat dari sekitar, gitu ya. Oh ternyata sekarang anak-anak ini ketika di perpustakaan itu diberi akses WiFi, diberi koneksi, diberi
laptop, diberi sarana untuk mengakses ya sumber-sumber di luar perpustakaan, ternyata kunjungannya lebih banyak. Oh, berarti anak-anak sekarang itu memang mengakses atau mencari buku atau mencari referensi atau literatur itu ya lebih baik lewat online. Karena mungkin koleksi buku di sekolahnya sudah tua-tua gitu ya. Dan terbatas gitu. Nah, itu lihat sekitar, ada apa sih gitu ya. Dari situ bisa melahirkan ide. Kemudian yang lainnya browsing. Ya, browsing. Jadi lihat ya cari di internet gitu ya. Meskipun ada banyak orang yang mengatakan bahwa Google gitu ya itu dianggap sebagai sebuah big university atau sebagai virtual university gitu ya. Tapi itu hanya berlaku bagi orang-orang yang mau belajar dan menjadi pembelajar. Banyak juga orang-orang yang sering browsing tapi tidak menjadi pembelajar. Ya percuma gitu ya. Berarti Google itu belum bisa menjadi sebuah virtual university gitu ya. Saya itu sering mengkritik mahasiswa kalau saya suruh bikin makalah gitu ya, suruh buat tugas itu pasti gitu ya. Yang diklik itu adalah urutan yang pertama dari yang tampil. Sehingga ada kecenderungan sama. Dia tidak pernah browsing yang pakai bahasa asing gitu ya. Kecuali kalau dipaksa gitu. Padahal dengan browsing itu kita banyak materi, banyak macam-macam. Ya, ada yang bersifat sampah, ada yang bersifat pengetahuan. Yang sampah pun kalau kita kelola bisa menjadi pengetahuan. Ya tergantung kita bagaimana mengelolanya. Yang terakhir dari mencari ide itu dan menulis itu adalah tekad kuat, niat kuat, ya, dan terbuka pada saran. Nah ini yang terkadang kurang. Ya. Terus pokoknya Bu Yanu itu sudah memberi deadline. Deadline-nya kapan Bu? Untuk penulisan artikel ilmiahnya? Sekitar 1 sampai 2 bulan ke depan, Pak. Artinya Lebaran kalau memang ada yang selesai baru bisa dikumpulkan. Oke. Paling tidak setelah Lebaran itu sudah terakhir gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya sudah ada deadline. Persoalannya adalah ada enggak niat kita, tekad kita untuk menulis itu. Ya, ini kita sharing aja ya. Saya itu kalau kegiatan menulis itu saya mulai ya sekitar jam 3 pagi gitu ya. Nanti berhenti sebentar subuh gitu ya. Lanjut jam 6 setelah itu tutup lah laptop gitu ya karena 6 ke atas itu sudah aktivitas yang lain gitu ya. Tapi kalau libur itu pernah saya beberapa kali mengalami buka laptop itu mulai jam 3 pagi gitu ya. Sampai asar itu pernah itu kalau lagi moody. Kalau lagi moodnya bagus, ada tantangan, ada energi, ada adrenalin yang itu sudah gitu ya. Pokoknya berhenti itu kalau enggak makan, sholat, ke kamar mandi gitu aja udah. Itu beberapa kali saya ngeblong seperti itu. Bisa seperti itu gitu ya. Dan itu perlu menjadi habit ya, menjadi habit. Saya targetkan, saya punya target 1 tahun itu 1 judul buku, gitu ya. Itu target tahunan. Gitu. Tapi target harian itu 1 hari itu entah beberapa jam itu pasti ada aktivitas yang berkaitan dengan kepenulisan, entah mengedit, entah mencari bahan, entah mengembangkan tulisan, entah menulis gitu. Jadi aktivitas menulis itu banyak. Bapak Ibu browsing mencari bahan, kemudian melakukan review, itu bagian dari aktivitas kepenulisan. Bapak Ibu sudah menulis draft gitu ya, kemudian melakukan swap editing, ya, melakukan editing tulisan sendiri, itu bagian dari kepenulisan juga.
mengembangkan tulisan, kita baca. Ya. Ahlinya ini kok kayaknya belum maksimal ya pengembangan. Oh, perlu dikembangkan dengan contoh. Oh, perlu dikembangkan dengan analogi. Gitu. Oh, perlu dikembangkan dengan menambahkan kalimat penjelas. Itu juga termasuk kegiatan kepenulisan, gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Berikutnya ini. Oke, ini contoh ya. Tadi anggap saja payung hitamnya itu, kainnya itu adalah topiknya ya. Topiknya adalah inovasi pengembangan perpustakaan sekolah. Kemudian jeruji yang ada di payung itu, ya, jeruji payungnya itu anggap saja judulnya, gitu ya. Kan kalau topiknya bisa sama ya, topiknya bisa sama warna hitam, gitu ya, warnanya hitam, gitu ya. Tapi judul harus berbeda, ya, judul harus berbeda. Itu misalnya inovasi pustakawan dalam meningkatkan minat kunjung siswa. Itu judul. Model kolaborasi berbasis literasi informasi antara guru dan pustakawan sekolah. Ya. Membangun layanan perpustakaan smart. Ya, smart akronim sesuai dengan kondisi sekolah lah. Ya. S-nya apa, M-nya apa, A-nya apa, R-nya apa, T-nya apa, misalnya. Ya, tergantung lah dari kreativitas Bapak Ibu, gitu ya. Kemudian judul yang lain, misalnya inovasi layanan perpustakaan sekolah di masa pandemi COVID-19. Inovasi teknologi dan layanan perpustakaan sekolah, kan gitu ya. Nah, ini tentu masih sesuai dengan topik, gitu ya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang sudah diberikan tema oleh Prodi Perpustakaan Wijayakusuma, gitu ya, tentang inovasi pengembangan perpustakaan sekolah, maka tinggal mengeksekusi saja dalam bentuk judul. Waktu saya sampai jam berapa ya? Sampai jam 10 lebih 15, Pak. 3 menit lagi. Waduh, ya udahlah. Ya oke. Ini ya oke, eksekusi ide ya. Misalnya judul inovasi perpustakaan dalam meningkatkan minat kunjung siswa. Buat kerangka tulisannya ya. Kerangka tulisannya pendahuluan masalah utama, pembahasan, alternatif pembacaan masalah, penutup. Ini kerangka tulisan atau outline, gitu ya. Kalau di pendahuluan, Bapak Ibu bisa membuat menjelaskannya dengan menggunakan paramida terbalik. Saya lebih senang paramida terbalik daripada para piramida yang normal ya. Jadi yang umum dulu, baru yang khusus. Tapi boleh Bapak Ibu menggunakan piramida terbalik atau piramida normal ya. Itu pilihan ya, pilihan. Oke, kemudian masalah utamanya apa misalnya ya? Sarpas, perpustakaan masih konvensional, koleksi buku terbatas, anggaran terbatas, minat kunjung siswa rendah, ini masalah. Pustakawan kurang inovatif misalnya itu ya. Oke. Kemudian ini apa? Tawaran solusi ya. Nih, misalnya tawarannya seperti itu. Fasilitasi elips, perbanyak e-book, penugasan terstruktur mata pelajaran di perpustakaan, reward pada siswa paling sering akses elips, diskusi dan pelatihan di perpustakaan misalnya ya. Oke. Ya, ini penutup, kesimpulan dan saran. Ya, terakhir dari saya, menulis itu mudah, yang sulit adalah memulainya. Saya pikir itu, terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Mbak Yohana. Silakan, Mbak Yohana.